Selamat datang di channel Bunga Kantil. Gua Langkop terletak di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di sana terdapat makom atau petilasan Syekh Sahadat Sakti, Raden Prabu Sakti, Raden Purbakawasa, dan akhirnya Eyang Jagaraksa pada zaman Kerajaan Pajajaran. Selain itu dipercaya sebagai petilasan tempat Prabu Siliwangi yang bernama Raden Pamanah Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunga Kantil, masih bareng gua Puji. Kali ini gua mengunjungi sebuah situs Gua Langkop yang ada di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk. Situs Gua Langkop ini mempunyai hubungan erat tentang keberadaan Kerajaan Pajajaran. Ikuti kisah selengkapnya hanya di Bunga Kantil. Baik teman-teman, alhamdulillah di samping saya sudah ada Abah Jaja sebagai juru pelihara situs Gua Langkop. Kita sapa dulu ya Abah Jajanya ya teman-teman ya. Assalamualaikum Abah Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Bah? Alhamdulillah wilujeng tepang Kang Puji. Alhamdulillah. Satu acana Abah saya ngaturkeun nuhun, ngucapin terima kasih banyak nih Abah Jaja udah mau berkenan menceritakan sebuah sejarah yang ada di Gua Langkop ini. Insya Allah. Bener Abah Jaja, udah berapa lama Abah Jaja sebagai juru pelihara di Gua Langkop Bah? Abah jadi juru pelihara di tahun 99. Sancan tahun 2000. Dugika kamari 2018 ya Bah? aktif jadi juru pelihara gaduh honorer nya di Cagar Budaya. Nah, tapi saandosna 2018 kamari coba margi Abah usia lanjut jadi diganti ku anak. Oh, jadi diganti sama anak Abah. Ayeuna mah Abah mah jadi kasepuhan we. Oh iya, jadi kasepuhan jadi juru pelihara mah anak ayeuna mah gitu. Abah kan aya tetap aya nguruskeun ieu mah nyapu naon masih Abah ngabantu. Situs Gua Langkop merupakan temuan arkeologi yang sudah tercatat pada suaka peninggalan sejarah dan purbakala Serang, sehingga situs ini dilindungi, dipelihara, dan dibina menurut ketentuan undang-undang dan sekarang telah masuk dalam daftar inventaris dari berbagai benda cagar budaya yang dilindungi. Menurut Abah Jaja juru pelihara situs Gua Langkop, di sekitar situs Gua Langkop terdapat tempat suci atau disebut kabuyutan yang konon katanya sudah ada dan berdiri sebelum masa Prabu Siliwangi atau zaman Kerajaan Pajajaran. Nah, sejarah yang awalnya kenapa itu ada sejarah lagi karena Prabu Siliwangi tapak di situ itu batu sudah begitu semua tempat. Oh, jadi udah ada batu menhir, udah ada tasrif, ada dolmen, itu udah rapi. Udah terbentuk seperti ini. Iya, dia mah beliau mah tinggal plek kayak gitu. Konon Prabu Siliwangi disuruh oleh Eyang Jagakarsa untuk bertapa di sekitar Gua Langkop, di mana sekarang menjadi petilasan Prabu Siliwangi. Selama 21 hari bertapa, keberadaannya telah tercium oleh Raden Kian Santang dan pasukannya. Prabu Siliwangi pun bangun dari pertapaannya di atas batu menhir, lalu mendekat ke mulut Gua Langkop. Di depan Gua Langkop, Prabu Siliwangi menancapkan batu yang berdiri hingga sekarang. Di dalam gua Prabu bertapa kembali. Tidak sampai 21 hari, Prabu Siliwangi dalam fase moksa. Prabu itu tapa di situ nggak sampai 21 hari. Oh, nggak sampai 21 hari? Enggak, kata Aki nih, kata-kata yang cerita. Nggak sampai, beliau itu keburu moksa sebelum sampai 21 hari. Berarti kalau dibilang menghilang ya Bang? Menghilang.
di situ. Begitu itu sejarah Siliwangi di sini. Kalau tempat di sini hanya seperti itu. Moksa adalah suatu istilah untuk menyebutkan atma manusia telah kembali dalam kedudukan sejatinya dan membebaskan diri dari keterikatan dunia. Banyak yang mengatakan bahwa Gua Langkop adalah tempat penyugihan. Abah Jaja mengatakan banyak orang berdatangan untuk melakukan ritual, tetapi itu merupakan suatu kemusyrikan. Seharusnya kita mendoakan para karuhun agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan meminta kepada karuhun, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke sini, itu tempat bukan pemunjungan, penyugihan, pemujaan. Adakah orang yang lain mengatakan bahwa itu tempat penyugihan? Yang namanya orang banyak pengunjung, banyak yang tahu, bisa ini, artinya dia ingin punya duit, dikatakan banyak tempat penyugihan. Itu bohong. Salah besar ya, Bang. Boro-boro itu kan sejarah jelas kan. Iya, betul, Bang. Jadi jangan salah mengartikan. Jangan salah mengartikan, jangan salah berkunjung, salah datang, jangan salah niat. Tetap aja kepada Allah. Banyaklah orang yang misalkan yang punya masalah datang ke sini, ya banyak yang punya itu, namanya manusiawi. Betul, Bang. Tapi tetap mintanya kepada Allah. Gitu. Misalkan ada orang yang ingin ketutup utang segala macam, jangan ditutup utang itu walaupun sekarang tertutup. Entar di hari kiamat Pertanggungjawaban, Bang. harusnya minta kebayar. Iya. Kalau apa seperti itu, ada orang gede hutang datang boleh berdoa sini, tapi ingin kebayar. Iya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sifat Rohman, sifat Rohim masih banyak lah duit lah. Ya Allah mah, Betul. nggak akan habis-habisnya. Coba apa aja pinjam duit ke Mas Buji belum ada, tapi di Allah mah banyak. Betul, Bang. Minta duit kepada Allah mah. Nah gitu, maka hati-hati. Jangan keliru datang ke sini. Silahkan kepada pemirsa, kalau yang datang silaturahmi itu bentuknya. Jaroh soal ritualan itu kedua ketiga. Yang penting kita tahu sejarah. Nah kepada anak-anak harus tahu sejarah. Iya, Bang. Jangan hilang sejarah. Betul. Anak sekarang kadang-kadang kepada aki aja nggak kenal, berarti hilang sejarah. Kalau Abah tahu kan? Iya. Abah Jaja bin Haji Bibi, Haji Bibi bin Sarapi bin Masaid bin Mahekeng, kan 6 udah tahu sejarah. Iya. Sejarah apa dulunya. Abah Jaja menambahkan, silakan datang kemari silaturahmi, ziarom, tawasul, dan pelajari sejarahnya Gua Langkop. Abah Jaja merupakan generasi ke-6 dari juru pelihara di situs Gua Langkop.